Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Reza Samamang, berasal dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil dari angket yang saya telah bagikan ke teman-teman kita, teman-teman SMA atau sekolah menengah atas, yang dimana menurut saya ada beberapa hal yang menarik untuk kita bahas pada pertemuan kali ini. Namun yang saya ingin angkat yaitu mengenai pengendalian emosi, karena dari angket yang saya bagikan masih banyak teman-teman kita yang belum mampu dalam mengendalikan emosinya. Maka dari itu saya tertarik untuk membahas mengenai pengendalian emosi ini. Wajar saja jika teman-teman kita banyak yang masih kurang mampu untuk mengendalikan emosinya, karena seperti yang kita ketahui, dalam kehidupan tentunya manusia kerap kali menemukan peristiwa-peristiwa, baik itu peristiwa yang baik maupun yang buruk. Umumnya, peristiwa yang baik akan mengantarkan manusia kepada perasaan senang dan bahagia. Sebaliknya, peristiwa buruk akan mengantarkan manusia menuju perasaan sedih. Perasaan-perasaan itulah yang disebut dengan emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif adalah emosi yang membuat individu merasa nyaman ketika merasakannya. Contohnya bahagia, senang, puas, gembira, dan lain sebagainya. Sedangkan emosi negatif merupakan perasaan yang membuat individu tidak nyaman dan perasaan tersebut sebenarnya tidak diinginkan kehadirannya, seperti marah, sedih, kecewa, khawatir, dan stres. Nah, ketika seseorang sedang dalam kondisi terancam, seseorang dapat mengalami stres. Stres tersebutlah jika tidak dikendalikan akan menimbulkan bahaya yang bisa saja berdampak pada pikiran bahkan kesehatan kita. Maka dari itu, pengelolaan, pengendalian, atau manajemen atas emosi negatif sangat diperlukan oleh individu. Seseorang harus mampu memiliki kebijaksanaan dalam aliran stoicisme. Stoicisme yang dimaksud di sini adalah cara kita memilih dan bertindak atas sesuatu yang bisa kita kendalikan dan juga tidak bisa kita kendalikan. Dalam buku filosofi teras karya Henry Manampiring, ia memiliki sebuah cara yang bisa diterapkan ketika mulai merasakan emosi negatif. Cara ini dinamakan STAR. S yang dimaksud di sini yaitu ketika kita mulai dikuasai emosi negatif, secara sadar kita harus meneriakkan time out ke dalam diri kita. Kita harus menghentikan emosi negatif tersebut. Mungkin terdengar mustahil, akan tetapi jika kita terus berlatih untuk memberhentikan emosi negatif dalam diri kita, ini semua akan bisa karena terbiasa. Yang kedua yaitu T. Yang dimaksud T di sini yaitu think and assess. Setelah berhasil menghentikan emosi, mulailah untuk berpikir secara rasional. Kemudian menilai apakah perasaan yang dialami dibenarkan atau tidak. Sudahkah memisahkan antara fakta objektif dengan interpretasi atau penilaian kita sendiri atau belum? Yang ketiga yaitu respon. Sesudah kita berpikir secara rasional atas apa yang kita pikirkan, barulah kita dapat memikirkan respon apa yang akan kita keluarkan. Respon yang dimaksud bisa respon secara ucapan maupun perbuatan. Respon yang dikeluarkan ini diharapkan terbebas dari emosi negatif karena merupakan hasil dari penggunaan nalar dengan prinsip utama bijak, adil, menahan diri, dan berani. Emosi dengan stoicisme menurut saya itu hampir saling berkaitan. Seperti yang kita ketahui, stoicisme merupakan sebuah seni hidup untuk mencapai kebahagiaan. Pandangan stoicisme memiliki prinsip dasar yaitu penyesuaian diri dengan alam, atau yang di dalam buku filosofi teras disebutkan bahwa manusia harus hidup selaras dengan alam. Artinya,
perbuatan yang baik adalah perbuatan yang sesuai dengan hukum alam yang ada. Dalam hal ini, manusia harus mengedepankan nalar dan rasionalitas. Hal itu yang membedakan manusia dengan binatang. Seseorang manusia harus bisa berpikir secara rasional dengan menggunakan akal dan berpikir jernih. Idealnya manusia adalah yang bisa mengesampingkan nafsunya, memiliki ketenangan batin dan juga selaras dengan alam. Sebaliknya, ketika manusia dapat hidup menyesuaikan apa yang menjadi kodratnya, mengendalikan diri, mandiri dalam mengendalikan emosi, hal inilah yang akan mendatangkan kebahagiaan juga dan mendefinisikan seseorang yang bernilai. Munculnya suatu emosi, baik itu positif maupun negatif, itu semua tergantung pada pikiran kita. Stoicisme mengajarkan kita untuk berpikir jernih dan mengedepankan nalar serta rasionalitas. Hidup harus dijalankan sebagaimananya kodratnya. Ajaran utama Stoicisme adalah hidup tenang, damai, dan terbebas dari emosi negatif, dan hidup dalam kebajikan. Untuk terbebas dari emosi negatif, kita perlu berlatih untuk mengesampingkan interpretasi otomatis dan mulai untuk berlatih berpikir rasional, serta dapat memisahkan antara fakta objektif dengan interpretasi kita. Prinsip dikotomi kendali membagi sesuatu menjadi dua hal, sesuatu yang dikendalikan dan sesuatu yang tidak dapat dikendalikan. Stoicisme mengajarkan manusia untuk fokus kepada hal-hal yang bisa mengendalikan dan melepaskan hal-hal yang tidak bisa dikendalikan untuk meraih kebahagiaan. Suatu hal tersebut contohnya adalah pikiran dan emosi. Individu dengan pengendalian emosi yang baik akan mengantarkan kepada hubungan yang harmonis baik dengan diri sendiri maupun dengan orang lain.